Baik, Pak dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang kolaborasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Veronica Made Aprilia Kartika Dewi, kemudian Desa Gede Dika Pratnyani Dewi, dan juga Ignatius Amburdau. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas poin pada jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah, apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip dan memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh ilustrasi. Nah, berikan contoh yang konkret bagaimana siswa dapat menjelaskan sesuai tema atau mata pelajaran Anda. Sebagai bukti siswa telah memahami. Pertama, kita akan bahas mengenai dapat menjelaskan. Menjelaskan merupakan pemberian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara generalisasi dengan konsep, antara konsep dengan data, atau sebaliknya. Siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menjelaskan melalui yang pertama, melalui generalisasi atau prinsip. Yang kedua, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis. Yang ketiga, membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Yang pertama, melalui generalisasi atau prinsip. Generalisasi atau prinsip dalam konteks ini itu mengacu pada kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu konsep atau fenomena dengan menggunakan ide atau aturan yang diterapkan secara luas pada situasi yang berbeda. Dalam hal ini, mencakup kemampuan siswa untuk mengidentifikasi pola umum atau aturan dasar yang berlaku pada berbagai situasi atau kasus tertentu. Lalu yang kedua, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis. Memberikan fenomena-fenomena fakta dan data yang dibenarkan secara sistematis ini mengacu pada kemampuan siswa untuk menyajikan informasi yang didukung oleh bukti yang valid, teratur, dan terstruktur dengan baik. Ini melibatkan pengumpulan data yang relevan, menyusun dengan logis, dan mengkomunikasikan informasi tersebut secara efektif kepada orang lain. Baik, selanjutnya yang ketiga, membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi mengacu pada kemampuan siswa untuk menghubungkan konsep atau ide dengan konteks yang relevan, serta memberikan contoh konkret atau ilustrasi yang membantu menjelaskan atau menggambarkan konsep tersebut dengan lebih jelas dan memudahkan pemahaman peserta didik. Ini melibatkan pemahaman yang dalam tentang materi serta kemampuan untuk menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan memperjelas. Baik, selanjutnya di sini contoh konkret bagaimana peserta didik dapat menjelaskan materi yang telah mereka pahami. Di sini contoh yang kami ambil pada mata pelajaran matematika untuk kelas 10 ada materi statistik di mana subbabnya tabel distribusi dan histogram. Peserta didik dapat dikatakan memahami apabila peserta didik mampu membuat atau memahami suatu tabel distribusi baik berupa bagan ataupun histogram dari suatu data atau kumpulan data, di mana itu merupakan tujuan daripada pembelajaran untuk subbab distribusi dan histogram. Selanjutnya, peserta didik akan berkolaborasi sesama mereka untuk mendiskusikan suatu masalah yang berkaitan dengan tabel distribusi. Kemudian hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, saat peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka, di situ akan menunjukkan bagaimana atau sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah disampaikan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.